Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fajrani dari kelas PGSD 4C dengan NIM 231186206100. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan di dalam tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan seseorang. Aspek-aspek dalam perencanaan tes yaitu yang pertama ada tujuan tes untuk menentukan apa yang ingin diukur dan untuk apa tes tersebut dilakukan. Yang kedua ada jenis tes untuk memilih jenis tes yang sesuai seperti contohnya tes tertulis, tes lisan, ataupun tes praktek. Dan yang ketiga, materi tes untuk menentukan materi apa yang ingin diujikan dan memastikan bahwa materi tersebut sudah relevan dengan materi. Yang keempat, format tes seperti pilihan ganda, esai, uraian, ataupun benar salah. Dan yang kelima ada tingkat kesulitan, yaitu untuk menentukan tingkat kesulitan tes yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang keenam ada validitas dan reliabilitas, yaitu untuk memastikan bahwa tes tersebut valid dan reliabel dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dan terakhir, waktu dan tempat yang sesuai untuk melaksanakan tes tersebut. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, yaitu yang pertama, menentukan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua, pilih jenis soal yang sesuai seperti pilihan ganda, esai, uraian, ataupun benar salah. Yang ketiga, buatlah soal yang relevan dengan indikator pencapaian hasil belajar dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan soal tersebut sudah valid dalam mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian, pada aspek afektif, yang pertama tentu saja menentukan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua, buatlah pertanyaan yang relevan dengan indikator pencapaian dan materi pembelajaran. Dan yang keempat, pastikan instrumen penilaian tersebut sudah valid dalam mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek psikomotorik. Yang pertama menentukan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua menggunakan tes praktik untuk mengukur psikomotorik siswa. Dan yang ketiga, buat kriteria penilaian yang jelas dan spesifik untuk mengukur kemampuan psikomotorik siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan tes praktik tersebut sudah valid dengan apa yang ingin kita ukur. Kemudian, ciri-ciri suatu tes yang baik adalah yang pertama, validitas, yaitu butir tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kedua, reliabilitas, yaitu butir tes harus konsisten dalam mengukur kemampuan siswa. Yang ketiga, keterbacaan, yaitu butir tes harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang keempat, tingkat kesulitan butir tes harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang terakhir, diskriminasi, yaitu butir tes harus dapat membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Dan soal keempat, berikan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2010 dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan dengan penerbit Bumi Aksara. Mereka berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Kemudian, menurut Purwanto pada tahun 2014 dengan judul buku Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran dengan penerbit Remaja Rosda Karya, ia berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah tercapai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Ana Sudijono pada tahun 2011 dengan judul buku Pengantar Evaluasi Pendidikan dengan penerbit Raja Wali Pers, ia berpendapat bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses untuk menentukan tingkat keberhasilan program pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar. Kemudian pada soal nomor 5, menentukan hasil validitas suatu butir soal pada tes. Untuk soal nomor 1 sudah valid
karena tingkat kevalidannya 73%. Dan soal nomor 2 juga sama, sudah valid karena tingkat persentase kevalidannya sudah 73%. Untuk soal nomor 3 tidak valid karena persentase kevalidannya hanya 40%. Dan soal nomor 4 valid karena tingkat kevalidannya 86%. Kemudian soal nomor 5, tingkat kevalidannya 60% sehingga dinyatakan valid. Dan nomor 6, tingkat kevalidannya 73% sama dengan valid. Yang nomor 7 juga sama, 73% sehingga valid karena butir soal yang valid yaitu presentasenya harus lebih dari 50%. Dan soal nomor 8, untuk soal nomor 8 juga sama, 73% sehingga valid. Nomor 9 presentasenya 66% sehingga valid. Dan yang terakhir nomor 10 53% tingkat persentase kevalidannya sehingga dinyatakan valid. Baik, mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.